101,3 Marta FM, musik terapik Tasik ya. Selamat pagi, Ujing Anjing Marta Media. Menyenangkan di hari yang berbagi Selasa 24 Juni 2025. Saya Juma bisa menemani Anda, tentunya juga di spesial radio talk show Kasbol PP Jawa Barat dan juga sosialisasi mengenai cukai dan juga DBHCT yang hari ini akan dibahas dengan jam 10 nanti. Kemudian juga nanti Anda yang boleh ikutan bergabung dengan WhatsApp 0811 21 10 ya. Dan sekali hari saya sudah bertemu dengan orang-orang yang begitu luar biasa ya, akan mengobrol berbincang di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama saya akan menyapa yang terhormat tentunya juga Bapak Sanda Rahman, beliau Bapak Staris Sapo KP Jawa Barat. Bapak selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak udah ada di sini ya, udah siap untuk ngobrol kita ya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya juga yang terhormat Ibu Brenda Nurdini, beliau merupakan Kasih Humas atau Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat. Ibu selamat pagi. Selamat pagi. Hatur nuhun Ibu, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Ya. Berarti kita tinggal ngobrol ya. Siap. Berikutnya yang terhormat Bapak AKP Sulisna, tentunya juga Panis 1 Subdit 1 Polda Jabar. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wijeng Enjing, ya hatur nuhun. Selanjutnya juga yang terhormat Bapak Iwan Budiana yang merupakan Kabid Penegakan Peraturan Perundangan dari Satpol PP Kota Semarang. Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wildan Sumping, Sampurasun. Rampes Pak. Dan berikutnya yang terakhir yang terhormat dari Asperindo Bapak Haryanto, penasihat Asperindo Priangan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, teman-teman. Kita akan berbincang tentunya juga mengenai tadi terkait barang kena cukai, kemudian juga mengenai hasil tembakau ilegal yang memang sekarang menjadi topik hangat ataupun juga perbincangan di masyarakat kita, dan kita akan membahas lebih detail ini dengan para narasumber yang memang sudah terpercaya dan juga sudah sangat kredibel di bidangnya ya. Saya mau ke yang terhormat Bapak Sandra Rahman, Pak. Ini tentunya juga dari Satpol PP Jabar kan menangani, kemudian juga di lapangan sudah pasti kan sudah bisa mendapatkan hasil, dan mungkin sekarang bisa dibagikan ke Marta Media mengenai bagaimana sebetulnya peran Satpol PP Jawa Barat terkait barang kena cukai hasil tembakau ilegal yang sekarang sedang digalakkan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Marta Mania ya. Pagi juga, Pak. Oke, pagi ini kami hadir di Kota Tasikmalaya beserta dari Kanwil Bea Cukai, mitra kerja kami, kemudian dari Polda Jabar juga hadir, kemudian dari unsur kewilayahan dari Satpol PP Kota Tasikmalaya, serta dari unsur masyarakat ya dari Asperindo juga hadir. Intinya pada saat ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi, Pak. Yeah. Jadi sebagaimana tugas dan fungsi pokok Satpol PP Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, kami memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah, kemudian menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kami mendapatkan tugas dari Bea dan Cukai, karena memang kewenangan Bea Cukai ini khususnya barang kena cukai hasil tembakau ya yang ilegal, kewenangannya ada di rekan-rekan Kanwil Bea Cukai. Sehingga karena posisi Satpol PP hanya satu-satunya organisasi perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan, sehingga Bea dan Kanwil Bea Cukai itu bekerja sama dengan pemerintah daerah, Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota, kemudian menugaskan Satpol PP untuk memberikan dukungan kepada Bea dan Cukai dalam rangka memberantas peredaran rokok ilegal di Jawa Barat khususnya. Begitu, Pak? Iya. Oke. Jadi intinya bersinergi, Pak ya. Betul. Bersama-sama gitu kan. Bersama-sama, termasuk juga dengan Polda gitu. Karena tidak ada penutup kemungkinan dinamika di lapangan nanti ujung-ujungnya ada kekhawatiran atau ada kemungkinan tindakan pidana terjadi pada saat kita melaksanakan kegiatan operasi bersama. Oke. Cuma nih Pak, mungkin bisa diberikan secara detail juga gambaran kegiatan dari
DPH CT ini di bidang penegakan hukum di tahun 2025 ini mungkin seperti apa yang memang sudah terlaksana, mungkin lapangannya boleh Pak jelaskan. Oke, jadi dari kewajiban masyarakat untuk membayar cukai melalui pembelian rokok yang legal, yang ada pita cukainya, pemerintah itu mengembalikan kembali anggaran tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui dana bagi hasil cukai tembakau. Termasuk kami di Satpol PP Provinsi Jawa Barat itu mendapat alokasi untuk melaksanakan program kegiatan di bidang penegakan hukum. Jadi khusus Satpol PP itu di bidang penegakan hukum. Untuk penegakan untuk kegiatan program kesehatan, kesejahteraan masyarakat itu dilaksanakan oleh dinas lain, oleh dinas kesehatan, oleh dinas perkebunan, dinas tindak dan sebagainya. Itu sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Tapi khusus untuk penegakan hukum itu menjadi kewenangan atau diserahkan tugasnya kepada Satpol PP beserta bea cukai. Adapun kegiatan yang dilakukan itu dua. Jadi ada kegiatan sosialisasi peraturan undang-undangan, kemudian yang kedua ada kegiatan operasi bersama, operasi bersama dan pengumpulan informasi. Jadi ada dua kegiatan, ada sosialisasi, ada penegakannya. Oke. Jadi dua kegiatan itu memang apakah satu waktu atau berbeda-beda nih Pak? Karena kegiatannya dilaksanakan di beberapa tempat. Jadi memang waktunya berbeda-beda. Masuk kegiatan hari ini kita sosialisasi, ini kegiatan kami yang kelima kalau tidak salah dilaksanakan. Sebelumnya kita melaksanakan di beberapa kabupaten kota yang lain. Karena memang cakupan wilayah kewenangan provinsi itu kan di 27 kabupaten kota. Sehingga pelaksanaan kegiatan pun kami menyebar dan berkolaborasi dengan kewilayahan, dengan Satpol PP kabupaten kota dan pemerintah daerah. Jadi kita laksanakan di 27 kabupaten kota. Oke. Berarti itu memang untuk jeda di tahun sekarang Pak ya Mas Susah. Cuman mungkin untuk di tahun 2024 hasil opsi bersamanya apakah memang masih ada yang berkelanjutan atau gimana nih Pak? Gimana? Yang terkait kegiatan penegakan operasi bersama dan Polito itu sudah kami lakukan. Nah memang Jawa Barat ini kan wilayahnya luar biasa luas. Kemudian jumlah penduduknya pun juga luar biasa padat, sehingga Jawa Barat itu menjadi primadona pemasaran rokok ilegal. Karena memang masyarakatnya banyak, sehingga kebutuhannya pun banyak. Nah, di tahun 2024 kami sudah melaksanakan operasi bersama sebanyak 43 kali di 13 kabupaten dan kota. Kemudian hasil dari kegiatan operasi bersama tersebut kami mendapatkan ada 228 merek rokok ilegal pada saat pengumpulan informasi. Jadi sebelum dilaksanakan operasi kami melaksanakan pengumpulan informasi seperti operasi intelijen lah. Operasi intelijen kami menggunakan pakaian bebas berbaur dengan masyarakat. Menyamar Pak ya? Betul. Masuk ke lokasi-lokasi yang diduga menjadi pusat peredaran rokok ilegal. Setelah informasi A1 didapat, baru kita laksanakan operasi bersama dengan pihak bea cukai. Jadi ketika Polinfo ada 228, ketika operasi bersama itu ada 128 merek yang kami temukan. Total se-Jawa Barat yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi dan Kabupaten Kota itu ada sekitar 6.300.000 batang BKC ilegal yang bisa kami amankan. Nah, khusus untuk kegiatan mandiri yang dilakukan oleh Satpol PP Jawa Barat itu sekitar 980.000 batang yang bisa kami amankan. Ini lumayan banyak Pak. 6 juta apa ya itu batang itu. Iya karena kalau lihat juga kan sekarang kayaknya makin marak untuk berbagai macam merek-merek rokok gitu kan yang muncul, dan tentunya juga ini harus menjadi satu perhatian yang sampai Martamania ini menggunakan menikmati rokok ilegal Pak ya. Seperti itu dia ya. Nah makanya sekarang Pak langsung nih pesan dari Bapak sendiri gitu kan kepada Martamania khususnya juga mengarahkan lah kepada pendengar ini terkait permasalahan ini Pak, mangga silakan. Yang pertama ya rokok ilegal ini sangat
mengancam, ya, sangat mengancam. Setidaknya ada dua lah ancaman yang bisa terjadi gara-gara adanya rokok ilegal. Yeah. Pertama, potensi kerugian negara, karena seharusnya dengan adanya cukai itu pendapatan negara bisa bertambah. Yeah. Kemudian nanti dari pendapatan tersebut akan kembali lagi ke daerah melalui dana bagi hasil cukai tembakau tadi, ya. Yeah. Untuk penegakan, untuk kesejahteraan, untuk kesehatan. Yeah. Dengan adanya rokok ilegal ini, maka potensi tersebut menjadi hilang, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan dana pembangunan menjadi hilang juga. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling mungkin menjadi fokus, ya, di apalagi dengan kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi sekarang, Pak Gubernur, yang fokus untuk mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas. Dengan adanya rokok ilegal ini, potensi anak-anak remaja yang belum seharusnya mengkonsumsi rokok, yang belum bisa menghasilkan uang, ini menjadi sangat terbuka. Ini yang akan merusak generasi muda kita. Jadi harapan kami melalui kegiatan ini, mudah-mudahan masyarakat di Kota Tasik khususnya dan warga Jawa Barat pada umumnya memiliki kesadaran hal tersebut. Memiliki hak kesadaran tersebut. Jangan melihat kita yang sudah tua, yang sudah muda Pak, segar Pak, semoga ketemu segar Pak. Oh, kita, saya kan ya bagaimana? Berusaha bijak. Jadi jangan melihat diri kita sendiri yang kita merokok, kita sudah tua, tapi kita ingat generasi muda, kita ingat anak-anak kita. Kalau kita membiarkan rokok ilegal ini bebas beredar di masyarakat, maka kehancuran generasi muda sudah di depan mata. Jadi saya sangat berharap partisipasi masyarakat ketika melihat ada peredaran rokok ilegal, segera lapor. Lapor ke instansi Satpol PP. Di kecamatan ada, di kelurahan desa ada, melalui Linmas. Langsung ke bea cukai juga boleh. Ya, yang jelas kemanapun Anda lapor, itu merupakan salah satu upaya nyata dari warga masyarakat di Jawa Barat untuk menyelamatkan generasi muda. Dan untuk menyelamatkan penerimaan negara. Mungkin itu Pak pesannya Pak. Untuk yang melapor bisa dirahasiakan Pak ya? Dirahasiakan. Kalau informasinya satu, hasilnya besar, kita kasih apresiasi. Minimal ngebahas bareng. Siapa? Wah ini kayaknya udah masuk kayak opa ya gitu. Dan identitas pasti kita rahasiakan. Iya. Betul. Sekali ini malam ini merupakan satu bentuk perhatian ya, dengan adanya tadi cukai juga, tentunya juga lebih saking sayangnya sama generasi penerus ya, makanya dilaksanakan tadi berbagai macam operasi yang sudah dilaksanakan oleh pihak terkait ya. Berikutnya juga kita akan berbincang mengenai cukai terkait dengan yang namanya cukai sendiri. Sudah pasti nanti akan hubungannya dengan bea cukai, dan yang terhormat Ibu Mirna Nurdini ini bisa menjelaskan ke Martin Benia yang memang kita juga masih awam nih Bu mengenai cukai, kemudian juga apa cukai dan kira-kira barang apa aja yang memang bisa dikenakan cukai nih Bu, silakan. Oke, siap. Izin ini selamat pagi Martamania. Jadi kan cukai itu adalah salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah yang dikenakan terhadap barang tertentu itu ditetapkan oleh undang-undang ya, yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, karakteristiknya itu apa aja? Ada 4. Yang pertama itu konsumsi atas barang kena cukai itu akan menimbulkan dampak negatif baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Kemudian yang kedua, konsumsinya karena dampak negatif tadi, konsumsinya perlu diawasi. Produksinya dan peredarannya itu harus dikendalikan. Dan kemudian yang keempat, untuk mengatasi dampak negatif tadi, pemerintah tentunya harus hadir dong ya, sehingga terhadap barang-barang tertentu tersebut harus dikenakan cukai untuk demi keadilan dan keseimbangan lah. Artinya tidak fair dong, hayo we masyarakatnya mabok-mabokan, pemerintah kan nggak mungkin diam aja ya Bang ya. Pernah ada kasus di mana di Rancaekek dengan di Garut dengan di tahun 2017 lah, 35 orang meninggal akibat mengkonsumsi minuman oplosan.
pemerintah nggak diem dong, harus dicari ini sumber masalahnya di mana. Nah, untuk melakukan baik itu pengawasan atau penindakan, pemerintah kan nggak diam melakukan. Nah, untuk melakukan itu pemerintah hadir ya untuk menanggulangi gimana caranya supaya tidak terjadi hal demikian lagi. Nah, kita geser lagi tadi. Barang tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang apa saja sih? Saat ini di Indonesia hanya ada 3 kelompok barang kena cukai. Yang pertama etil alkohol. Etil alkohol itu kalau produk umumnya mah karena kebanyakan dijadikan sebagai bahan baku sanitizer atau kosmetik, kadang-kadang campuran obat-obatan dalam kadar tertentu ya. Nah, yang pertama etil alkohol, kemudian yang kedua minuman mengandung etil alkohol. Kalau itu mah bahasa teknis ya. Kalau di umum minuman keras, padahal ada cainan the keras. Yang kedua minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun ya. Kemudian yang ketiganya itu hasil tembakau. Nah, hasil tembakau itu apa aja sih? Kan banyak. Yang pasti kalau orang umum, masyarakat umum, rokok, semua jenis rokok itu kena. Kemudian rokok itu jenisnya ada apa aja sih? Terang pokoknya mah beli aja. Oh, yang ada filternya, atau yang nggak ada filternya, atau ada yang kalau kita tahunya ada rokok kretek. Nah, sama rokok putih. Kalau yang putih mah ada filternya, padahal mah bukan. Kalau yang putih itu dia tidak ada campuran cangkehnya. Kalau rokok kretek ada campuran cangkehnya. Nah, jadi rokok itu bermacam-macam. Ada sigaret kretek tangan, ada sigaret kretek mesin, ada sigaret kretek tangan filter, ada sigaret putih mesin, sigaret putih tangan. Itu macam-macam juga. Cerutu, kemudian khas Pangintan. Kalau untuk orang-orang Sumedang ke arah selatan, mole, bako mole cap apa aja ya? Tembakau iris kalau kita nyebutnya. Nah, kemudian yang kekinian ada lagi produk baru berupa liquid vape. Nah, itu liquidnya ya, bukan bukan device-nya. Nah, kemudian lagi ada rokok elektrik. Rokok kayak nyebar. Kayak nyebar mereknya. Ada rokok elektrik. Nah, saat ini yang ada di Indonesia itu ya tadi, jadi 3 kelompok termasuk hasil tembakau. Memang dari 100% penerimaan dari cukai itu 90%-nya itu adalah 90% lebih cukai dari hasil tembakau, dari rokok dan kawan-kawan. Dan terutama memang saat ini yang memberikan kontribusi besar itu adalah cukai dari rokok. Nah, kemudian tadi terus bagaimana sih barangkali masyarakat bisa membedakan antara barang yang kan barang kena cukai itu artinya harus dibayarkan nih cukainya. Nah, untuk membedakannya mana yang sudah dibayar atau belum, terhadap barang-barang tertentu, jadi sebagai bukti pembayaran atau bukti pelunasan cukai itu harus dilengkapi pita cukai. Jadi khusus untuk etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol golongan A itu cukup pembayaran saja. Nah, tetapi untuk minuman golongan B dan C, golongan B itu di atas 5% sampai dengan 20%, golongan C di atas 20% kadar alkohol di dalam minumannya. Dan juga untuk produk hasil tembakau seluruhnya itu sebagai tanda pelunasan harus dilengkapi pita cukai. Jadi pita cukainya tuh didapatnya dari mana? Pesan dari kantor bea cukai. Gimana cara untuk pesannya? Ya harus mendapatkan perizinan dulu berupa NPWP-BKC. Jadi tadi untuk membedakan, kalau kita bicaranya konteksnya rokok nih, untuk membedakan mana sih rokok yang legal dan ilegal, salah satu tanda yang paling mudahnya itu adalah terdapatnya pita cukai. Mungkin yang belum kentara, mungkin wujud pita cukai ini nih Bu, lebih spesifiknya mungkin seperti apa? Tentunya ada yang sudah pita doang gitu atau gimana? Ini akang-akang ada yang merokok? Apakah mungkin bentuk fisiknya, misalnya juga spesifikasinya gitu? Ya, nggak bawa rokok ya? Jadi pita cukai ini, Bapak Ibu silahkan kalau membeli rokok yang legal lah, yang pasti yang sudah merek yang mereknya jelas itu bapak-bapak tahu lah, silahkan dicek itu sesudah ada bungkus plastik bening, ada selopan kita nyebutnya ya, itu ada, jadi sebelum ngebuka itu ada kertas yang menutupi tempat pembukaan apa disebutnya pak dus ya, si dus rokok itu. Nah,
si pita cukai itu dia harus melekat di tempat pembukaan sehingga ketika dibuka dia harus robek, Pak. Kenapa? Karena tidak boleh digunakan lagi. Nah, lalu apakah semua kertas yang menempel di atas rokok, di tempat bukaan rokok itu pita cukai? Secara umum, kalau pada produk yang legal betul itu adalah pita cukai. Gitu. Nah, yang seperti apa sih tandanya kalau pita cukai itu legal atau legal? Jadi artinya ketika ada pita cukainya, belum tentu juga itu jaminan bahwa rokok tersebut legal. Karena bisa jadi palsu, bisa jadi tadi bekas, bisa jadi ada salah peruntukan, peruntukan atau salah personalisasi. Salah peruntukan ini kan, saya misalnya produksi rokok. Tapi saya tidak punya entitas perusahaan, tidak punya izin lah. Nah, Pak Sandra punya izin, saya beli aja pita cukainya dari Pak Sandra, itu tidak boleh juga. Jadi intinya harus berizin dan pemesanan pita cukai dilakukan sendiri. Khusus untuk produsen pabrik rokok golongan menengah ke bawah lah kita sebutnya seperti itu ada tanda personalisasi. Kalau misalnya kita membeli produk rokok pabrik-pabrik besar ya, orang mungkin tidak akan meragukan lagi oh ini mah udah pasti. Nah, tapi untuk yang produksi pabrik-pabrik kecil mungkin kita mah nggak tahu ya, dari Jawa Timur mereknya apa gitu. Padahal itu legal gitu. Nah, sebagai tanda penegasnya itu ada kode personalisasi. Di dalam kode personalisasi itu ada identitas yang biasanya meliputi nama merek rokok dan nama perusahaannya. Mangga nanti ini Marta Mania bisa ngecek nih, ada nggak pita cukainya gitu, benar enggak? Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri pita cukai yang asli? Yang asli yang pertama, jadi pita cukai itu setiap tahun desainnya berubah. Berubah kenapa? Karena itu tadi menghindari pemalsuan. Kan bisa dibayangkan sekarang kalau Marlboro, bukan ya, ini nyebut merek Marlboro 1 pak 50.000. Itu komponen cukainya itu Marlboro kalau untuk jenis sigaret putih. Sigaret putih itu per batangnya itu 1.336 rupiah tarif cukainya. Kalau kali 20 berarti kurang lebih 26.600, 26.720-an. Hampir setengahnya lebih itu adalah cukai. Komponen cukainya. Lupa harga harga pokok barang bahan bakunya berapa. Nah, Abang bisa bayangkan sekarang yang kertas yang hanya sacuir itu nilainya 26.000. Kita punya uang 20.000. Sageng gitu. Ini mah hanya seperberapanya. Artinya apa? Satu lembar kertas kecil itu nilainya itu cukup besar kan. Sehingga kemudian pemerintah hadir setiap tahun mengganti desain pita cukai untuk menghindari pemalsuan. Saat ini untuk desain tahun 2025 tanda-tandanya salah satunya itu adalah cirinya itu bergambar gambar bunga Nusantara. Nah, saat ini hanya 5 gambar bunga Nusantara, bunga kenanga, bunga jempa, orchid hitam, Bali, apalagi ya? Pokoknya bunga lah kalau yang sekarang. Kalau yang tahun lalu ikan. Nah, jadi selain sebagai tanda pengaman, tanda bukti pelunasan, itu juga sebetulnya bisa menjadi acuan bagi konsumen untuk melihat misalnya, oh ini saya beli ternyata si rokoknya pita cukainya masih gambar ikan, berarti yang lama. Mungkin benteng ya kalau orang barat minuman itu difermentasi makin lama makin enak. Betul. Nah kalau rokok mah bukan. Makin lama sigana makin jamuran. Cuma nih Bu Siti tadi kan terkait yang namanya cukai sendiri, apakah di tahun ini juga nih akan mengalami kenaikan? Karena kan tiap tahun ada perbedaan tuh. Kita ke usia break, silakan Ibu. Siap. Untuk tahun ini tidak ada kenaikan. Ya kebijakannya yang diambil oleh penentu kebijakan di tahun ini tidak ada kenaikan. Mengapa? Mungkin kita bicarakan di sesi nanti. Ya. Bukan karena efisiensi Bu ya? Bukan. Jadi betul. Pemerintah itu mungkin mengeluarkan kebijakan dilandasi dengan latar belakang tertentu. Betul. Di 2 tahun sebelumnya kita hampir setiap tahun rata-rata meningkatkan tarif cukai per batang rokok.
sebetulnya tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat prevalensi perokok usia muda. Tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Sandra. Sekarang Gubernur Bapak Aing menyiapkan anak muda untuk menjadi generasi muda yang tangguh lah. Salah satunya adalah dengan menurunkan tingkat perokok di usia muda. Nah, salah satu tujuan dari kenaikan cukai itu adalah untuk menghindari atau menurunkan tingkat perokok tingkat muda. Kenapa? Karena sejatinya sebetulnya rokok itu tidak boleh dijual ketengan, Bang. Iya. Kedah nama, cuma prakteknya pengawasannya agak susah ya. Nah, betul, kalau di negara tetangga mah orang untuk beli barang kena cukai harus menggunakan KTP, kan? Iya. Di Indonesia mah kumaha udah. Tongboro anak sekolah ya. Iya. SMA, SMP, udah sekarang mah viral ya di IG. Kadang-kadang yang disuruh sama orang tuanya kan ada anak gitu. Iya, kadang-kadang banyak postingan yang sekarang aduh masih bayi terus melanjut. Ini teh gimana ceritanya gitu. Betul ya. Kirang rambut gitu kan. Siap. Halo teman Ibu Beta penjelasannya dan nanti kita akan ke semua berikutnya materi setelah yang berikut ini tetap di sini ya. 101.5 FM dan tim cerita asik masih bersama saya di hari Selasa ini. Kita masih ngobrol dengan para sumber yang begitu capable membahas mengenai topik tadi seputar cukai sel tembakau, kemudian juga rokok ilegal, dan tentunya juga permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Tentunya juga sudah ada di Dirjen Bea Cukai, kemudian juga sudah ada di Satpol PP Jawa Barat. Berikutnya akan berbincang juga yang rawat Bapak Kapolda Sutisna, Pangdam 1 Subdit 1 Polda Jabar. Pak, ini nih, ini kan sudah dibahas cukup luas gitu kan mengenai bagaimana perkembangan dari hasil operasi dari Satpol PP, kemudian juga kalau dari Polda Jabar sendiri ini terkait barang kena cukai hasil tembakau di Jawa Barat, mungkin spesifikasinya seperti apa nih Pak yang sudah dilaksanakan? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Marta Mania, Sampurasun. Mungkin kami dari pihak Polda Jabar terkait dengan pelanggaran rokok ilegal. Tadi sudah dijelaskan oleh pihak Satpol PP maupun Bea Cukai, memang itu menjadi kewenangan dari pihak Bea Cukai maupun Satpol PP untuk penegakan hukum. Namun kami dari pihak Polda Jabar ikut mendampingi secara khusus di lapangan apabila ada permintaan dari pendampingan dari pihak Satpol PP maupun Bea Cukai. Namun yang lebih marak lagi, yang kita ketahui itu memang kita belum pernah menangani peredaran rokok ilegal di wilayah Jawa Barat. Namun kami sudah melakukan penyelidikan secara tertutup. Memang banyak ditemukan ada kios-kios yang menjual rokok tanpa cukai. Namun kami masih mapping, mungkin nanti kedepannya mungkin akan diinformasikan secara inisiatif ke pihak Satpol PP maupun ke Bea Cukai untuk tindak lanjut penanganan hukumnya, gitu Bang. Betul. Dan tadi kan sebut bahwa ada 6 juta batang Pak ya. Mungkin kalau saya kumpulin bisa nyampe 10 juta ya, bisa jadi kalau ada data terbaru ya. Cuman kalau gambaran pelanggarannya itu rokok ilegal di Jawa Barat mungkin kalau misalnya dipresentasikan seperti apa nih Pak? Apakah memang tahun lalu mengalami peningkatan atau memang seperti apa nih Pak peredaran dan juga pelanggaran ini sendiri yang ilegal ini? Baik, untuk peredaran pelanggaran sendiri memang setelah diketahui memang di lapangan itu ada peningkatan Pak. Karena mungkin dari harga sendiri mungkin masyarakat lebih memilih rokok yang lebih murah. Apalagi mungkin kelas menengah ke bawah Pak. Mereka tidak mengerti dari segi-segi kesehatan karena di aturan Permenkes pun memang diatur jenis-jenis rokok yang wajib dan mempunyai izin edar yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang mungkin terjamin kesehatannya. Nah mungkin dari pihak kita memang kalau secara hukumnya memang yang berperan memang Bea Cukai. Namun kita kalau memang ada tidak sesuai dengan peraturan Permenkes yang ditetapkan, memang kita bisa menerapkan undang-undang perlindungan konsumen. Karena kalau dari segi Bea Cukai memang itu memang kewenangan khusus dari Bea. Namun untuk di lapangan sendiri apabila kita ada temukan rokok-rokok yang beredar, tetap kita koordinasi mungkin sama Kasatpol PP wilayah maupun pusat di provinsi, wilayah hukum Polda Jabar, terutama dengan pihak Bea Cukai demikian. Tapi untuk tindakannya mungkin tindakan ringan Pak ya, pidana ringan atau gimana nih kalau misalnya yang terjadi ataupun juga ya tidak terkena dari Bapak juga ada
pesan arahan biar nggak kena tindakan nih Pak dari tim Polda Jabar buat masyarakat nih Pak gimana? Ya memang untuk masyarakat memang kita memang itu memang pedagang yang kita temukan memang secara tertutup. Mereka menjual di kios-kios kecil pun tanpa dipajang di etalase-etalase yang terbuka, Kang. Kita memang harus menjadikan secara insentif ke penjual-penjual besar, karena kalau menurut pengamatan kami dari pihak Polda Jabar itu memang pembuatannya itu bukan diperkirakan bukan terjadi di wilayah Polda Jabar. Karena memang kebanyakan informasinya ada pembuatannya di wilayah-wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, sesuai dengan produksi tembakau sendiri itu, Kang. Iya. Jadi intinya kalau lebih kebanyakan dari luar Jawa Barat. Betul. Produk ya. Oke. Lagi Pak untuk arahannya? Saya kira cukup, mungkin. Cukup, siap. Terima kasih untuk tim Polda Jabar ya. Nanti kita akan berdoa lagi dan selanjutnya tentunya juga saya akan berbincang nih dari Kasatpol PP Kota Tasikmalaya, tentunya juga Pak Iwan Budiawan yang merupakan Kabid Penegakan Peraturan Perundangan nih Pak. Nah, kalau di Kota Tasikmalaya sendiri mungkin Pak ini bisa dijelaskan juga kegiatan DBHCT gambarannya yang memang sudah secara lapangan, secara fakta terjadi di gimana nih Pak di tahun 2005 ini itu penegakan hukumnya, silakan. Baik, terima kasih Pak Dino. Ya. Selamat pagi, wilujeng enjing atau menuju siang sekarang ya. Baik, saya akan sedikit memberikan gambaran menyangkut masalah kegiatan DBHCT khususnya mungkin di Satpol PP Tasikmalaya. Memang pada prinsipnya Satpol PP Kota Tasikmalaya dalam hal kegiatan ini penegakan hukum mendapat bantuan anggaran dari Bea Cukai itu sebesar 10% dari total bantuan yang mungkin diberikan kepada pemerintah kota. Nah, itu mungkin dikelola oleh kami Satpol PP itu untuk tahun 2025 itu kami dapat alokasi bantuan itu sebesar Rp878.821.105 yang kami mulai laksanakan itu dari mulai Januari 2025. Kemudian ada beberapa kegiatan di tahun 2020 ini yaitu berbentuk TOT, yaitu training of trainer sebanyak 2 kali. Memang kesannya itu kami untuk dalam rangka peningkatan kapasitas yang ditujukan kepada para anggota Satpol PP yang ada di kami di Mako dan juga ada di kewilayahan di kecamatan dan di kelurahan. Kemudian kami juga melaksanakan sosialisasi tatap muka sebanyak 4 kali dan itu sudah dilaksanakan kemarin pada awal bulan Juni. Sasarannya kami itu para mahasiswa yang ada perguruan tinggi di Kota Tasikmalaya dan juga para santri yang ada di pondok pesantren di Kota Tasikmalaya. Kemudian ada sosialisasi juga media elektronik sebanyak 2 media yaitu radio dan televisi. Kemudian talk show juga di radio kami laksanakan 3 kali. Kemudian kami bekerjasama dengan Radar TV, karena Tuhan yang ada Radar TV. Kami bekerjasama dengan Radar TV untuk menayangkan sosialisasi tersebut sebanyak 4 paket dalam rangka sosialisasi tersebut yaitu selama 4 bulan dari mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2025. Kemudian sosialisasi media cetak yang berbentuk spanduk, baliho ataupun stiker itu kami sebar di beberapa kecamatan yang kami fokuskan di 3 kecamatan ada yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya. Kemudian kami juga melaksanakan PI yaitu pengumpulan informasi dalam tahun 2000 ini sebanyak 36 kali. Yang notabene mungkin satu bulan itu dilaksanakan 3 kali. Yang itu dilaksanakan oleh rekan kita anggota dari Satpol PP. Dan mungkin yang terakhir kami melaksanakan OB yaitu operasi pemberantasan rokok ilegal yang dilaksanakan dalam tahun ini sebanyak 24 kali dan kami bekerja sama bukan saja dengan Bea Cukai Kota Tasikmalaya, kami juga bekerjasama dengan unsur APH. Kebetulan kami menggandeng APH di Kota Tasikmalaya itu dengan unsur kejaksaan, unsur kepolisian, unsur garnison dan dari Subdenpom. Itu mungkin sebagai gambaran kegiatan di penegakan hukum. Di tahun 2025 memang sedang berjalan. Cuman Pak, kalau kita flashback nih, hasil di tahun 2024 kegiatan penegakan hukum DBHCT ini seperti apa? Ya mungkin nanti bisa menjadi sebuah evaluasi dibuat tahun sekarang. Silakan. Baik, kami mengulas mungkin flashback dari ke belakang di 2024.
memang ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan dan juga kami tidak dilaksanakan. Karena mungkin di tahun 2024 itu ada beberapa momen yang berbenturan dengan waktu itu ada pilkada. Oh iya betul. Iya, jadi ada beberapa kegiatan yang sudah kami rencanakan itu tidak dilaksanakan. Salah satunya mungkin yaitu dengan adanya sosial lapangan. Karena dimungkinkan atau ketakutan kami adanya unsur-unsur tertentu yang bermuatan politis, sehingga tidak dilaksanakan. Kami melaksanakan sosialisasi tatap muka tetap 4 kali. Waktu itu juga dilaksanakan sasarannya kepada para mahasiswa yang ada di perguruan tinggi Kota Tasikmalaya. Kemudian sama juga sosialisasi media elektronik atau radio talk show selama 3 kali, yaitu kami kerjasama dengan Radio Bela Salam, Radio Style dan Radio Tamala yang ada di Kota Tasikmalaya. Kemudian pengumpulan informasi Polinfo juga sebanyak 24 kali yang dilaksanakan oleh anggota kami, dan yang terakhir juga kami melaksanakan OB yang dilaksanakan sebanyak 12 kali pada tahun 2024. Itu mungkin sebagai gambaran di 2024. Iya, betul. Ini Pak, terakhir yang ingin saya tanyakan, sudah berarti kan dari Bapak sendiri kemudian juga tim sebagai Kota Sekolah ini ada harapan kepada masyarakat atau sekedar himbauan nih terutama untuk Kota Tasikmalaya menjadi bagian dari gerakan ini nih Pak, silakan yang disampaikan nih Pak. Baik, sebelum kami memberikan harapan atau himbauan kepada masyarakat, tadi mungkin belum kami sampaikan ya Pak ya, mengenai hasil kami melaksanakan pemberantasan rokok ilegal tahun 2004 ya Pak ya. Sebagai gambaran itu kami 2004 kami dapat mengamankan rokok ilegal itu dengan unsur APH dan BCUK Tasikmalaya itu sebanyak 2.382 batang rokok ilegal ya, yang dari berbagai merek di 7 kecamatan dan 13 kelurahan. Adapun mungkin harapan yang kami himbau untuk masyarakat, yang pertama mungkin mari kita sebarkan informasi kepada masyarakat secara edukasi atau arahan bahwa terkait cukai hasil tembakau itu yang resmi itu yang bagaimana gitu kan. Yang kedua mungkin dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, dalam rangka juga mengurangi resiko bagi kematian ataupun penyakit akibat rokok ilegal, mari kita sama-sama gempur rokok ilegal khususnya di wilayah Tasikmalaya. Dan mungkin yang terakhir mungkin sebagai bentuk mempermudah membantu kami dalam rangka pemberantasan rokok ilegal di Tasikmalaya, kami membuka semacam informasi hotline hotline rokok ilegal di hotline kami yang berbentuk Simantap, yaitu Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat lewat WhatsApp, yaitu di nomor HP 0821 1941 1145. Silakan mungkin warga masyarakat Tasikmalaya membantu kami dalam rangka memberikan informasi tentang keberadaan rokok ilegal di wilayah Tasikmalaya. Itu mungkin sampaikan Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Pak Iwan sebagai bentuk hadir kepada warga khususnya Kota Tasikmalaya ya. Dan tentunya juga martabenya perbincangan kali juga terkait dengan yang namanya Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Indonesia atau Asperindo wilayah Periangan Timur. Dan pagi ini sudah hadir, tadi sudah disampaikan ada Bapak Herianto di Penasihat Asperindo Periangan. Ini Pak, kalau terkait dari permasalahan ini mengenai peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal, peran sertanya gitu loh Pak, yang sudah dilaksanakan seperti apa nih Pak? Sampai saat ini peran serta kita dari Asperindo ini kan ikut mendukung Satpol PP dalam menjalankan perda ini ya Pak. Kita pun selama ini telah berkolaborasi dengan Bea Cukai juga dalam pemberantasan peredaran ini. Cuma ya kebanyakan kan karena di wilayah atas ini barangnya yang barang-barang yang masuk ya Pak. Jadi kita sulit juga mendeteksinya barang cuman dengan kemasan-kemasan yang kecil itu dengan dimodifikasi gitu Pak. Jadi kotanya itu dia dibikin gimana rupa tidak sesuai dengan kota-kota tersebut. Jadi ada taktiknya Pak. Ada Kalau dengar mic-nya Pak deket. Nah, gitu. Jadi intinya kesulitan adalah di tadi kan perombakan kemasan kayak gitu. Iya, kemasan itu yang cuman dari baunya ini tetap saya untuk sigaret ini kan sengatnya lain lah. Paling kita curiga di situ, terus kita paling menghubungi langsung ke Bea Cukai. Iya. Karena ekspedisi sendiri kan tidak punya kewenangan untuk membongkar isi kiriman barang. Iya. Dan mungkin rencana kedepannya nih Pak, kegiatan Asperindo untuk bisa tadi kan
lebih melihat kasus yang ada ini, kira-kira seperti apa nih Pak yang depannya untuk hal tersebut? Rencananya kita tetap ikut berpartisipasi juga Pak untuk terus mendukung mendukung kepada ini dan mengimbau kepada semua pengirim juga kan gitu untuk bahwa peredaran rokok ini ilegal ini selain melanggar hukum, itu kan tidak baik untuk kesehatan ya Pak. Oke. Kemudian kita makan silakan. Gini kan, Dino. Jadi berdasarkan data yang kami himpun bahwa peredaran rokok ilegal ini berhasil kami tegak itu yang pertama itu di jalan raya dengan menggunakan truk, mobil penumpang yang tidak jarang sebetulnya mobilnya juga mobil mewah gitu. Kalau dulu truk atau box atau carry. Kalau saat ini yang terakhir aja bahkan ada yang menggunakan Alphard kan. Jadi berbagai macam bentuk transportasi peredaran rokok ilegal itu sudah berubah ya. Kalau dulu mah dititipin di truk atau di bis misalnya. Nah, itu yang pertama terbesar ya sekarang yang kita tegak. Kemudian yang keduanya itu adalah sekarang bergeser melalui pengiriman, jasa pengiriman, sehingga hari ini kita juga menghadirkan rekan-rekan dari Asperindo. Secara khusus di tahun ini kita bekerja sama dengan Asperindo untuk bisa mensosialisasikan baik kepada internal asosiasi ekspedisi ataupun juga kepada masyarakat bahwa pengiriman barang-barang ilegal itu atau yang dilarang oleh undang-undang itu yang nggak bisa lah gitu. Nah, kemudian peredaran yang ketiga saat ini di mana sih rokok ilegal itu? Warung-warung dan toko-toko dan warung-warungnya bukan warung warung modern gitu, bukan toko modern tapi lebih banyak ke toko-toko atau warung-warung kecil rumahan lah. Bahkan tidak dipungkiri juga kami juga berhasil melakukan peredaran di hutan yang Langkung seperti itu. Ini kan cukup mengkhawatirkan di tempat yang seharusnya mungkin tidak dilakukan lah kegiatan pelanggaran ini, ternyata kejadian justru kami menangkap di situ. Jadi artinya bahwa tanggung jawab peredaran rokok ilegal itu tidak semata-mata tanggung jawab Bea Cukai saja atau bersama-sama dengan Satpol PP saja atau dibantu dengan APH saja, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang taat hukum. Gitu. Dan juga satuan pendidikan ya Bu ya. Betul. Nah itu memang bisa sangat berpengaruh. Cuma Ibu, apakah dari Bea Cukai ada aplikasi yang memang dicek untuk mengecek sistem rokok ilegal ini Bu? Saat ini Bea Cukai memiliki aplikasi Sirolek, sistem informasi rokok ilegal. Jadi aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan karena kita tidak bekerja sendiri ya, bekerja sama dengan Satpol PP dalam hal ini di seluruh Indonesia. Nah, di mana aplikasi Sirolek ini usernya itu tidak hanya Bea Cukai tetapi juga dengan mitra terkait. Saat ini memang aksesnya hanya bisa diakses oleh Bea Cukai dan Satpol PP sebagai pengumpul informasi. Jadi kalau Bea Cukai secara mandiri memang memiliki tusi itu, tetapi kemudian dalam hal pemanfaatan DBH JHT ketika Satpol PP diberikan kewenangan untuk melakukan pengumpulan info, sehingga kemudian Satpol PP diberikan akses ke aplikasi Sirolek tersebut. Apa sih kelebihan dari aplikasi Sirolek? Yang pertama tentunya, jadi gini Pak, ketika kita melakukan tindakan, ini teman-teman dari APH ya, untuk melakukan tindakan itu kan harus A1 dulu nih infonya. Kalau nggak A1 mah ya ngapain, nggak capek-capek, kemudian tidak ada hasilnya pula. Untuk karena tugas kita juga banyak ya Pak ya, karena tugas kita banyak, akhirnya kami memaksimalkan informasi yang diinput di Sirolek ini untuk kemudian diambil keputusan, kita melakukan tindakan yang mana, misalnya ini di toko anu, di jalan anu, itu informasinya banyak banget. Nah, nanti kita kembangkan dengan informasi lainnya, baru kemudian kami menentukan titik mana yang kemudian akan kita ambil untuk dilakukan pencarian rokok ilegal. Sirolek Bu ya? Sirolek. Sirolek bukan nih Pak, itu jam tangannya hadiah dari Timnas ceritanya. Ya, nanti kita akan balik lagi terjadi juga dengan fasilitas dari para tamu yang ini tetap di sini pastinya.
Baik, Pak Tapenia, kita masuk ke sesi terakhir untuk perbincangan di pagi menuju siang ini. Tapi sebelum tambahan dan statement dari para tamu yang luar biasa, ini ada beberapa pertanyaan, boleh Pak ya? Boleh, dari boleh, Pak Tapenia 21 ya. Atau dulu buat Andi, saya mau nanya nih Pak, kalau di kesehatan, rokok ilegal dan juga yang legal, kira-kira lebih bahaya yang mana kalau untuk kesehatannya Pak? Atau nuhun sukses selalu untuk gerakannya. Ini Pak, silakan. Nggak jadi panik, enggak nih. Jadi merangkap jadi dinas kesehatan. Kebetulan saya juga perokok nih. Jadi kalau menurut saya pribadi nih, maaf ya, yang namanya rokok, ya mau rokok ilegal, mau rokok tidak ilegal dari sisi kesehatan, ya tentu tetaplah rokok. Iya. Cuma kalau mengkonsumsi rokok ilegal, saya pastikan berdosa itu. Iya. Coba apa ya? Betul, karena tadi dua hal kan. Iya. Jadi mendukung potensi kerugian negara, kemudian mendukung merusak generasi muda. Itu yang menjadi catatan menurut saya dosanya. Jadi itu bedanya rokok ilegal dengan rokok yang legal. Iya. Ini mungkin karena tadi udah jelas, jadi dia nyari pertanyaan yang lain Pak, jadi makanya nanya kesehatannya gitu ya. Jadi yang namanya rokok tetap rokok Pak. Rokok herbal juga gitu kan. Iya betul. Ya tetap rokok ada asapnya gitu kan. Iya. Siap. Betul. Kemudian dari dia sekarang ini banyak bermunculan merek rokok, kemudian juga harga lebih murah dari rokok yang sudah punya merek atau sudah terkenal. Apakah banyak rokok yang hadir itu adalah rokok yang ilegal atau gimana nih? Nggak boleh sama Ibu. Ada rokok dengan merek terkenal tapi harganya murah. Jadi banyak yang baru tapi mereka harganya murah, pakai itu ilegal juga karena harganya murah, beda dengan yang lawannya yang mahal-mahal begitu. Jadi gini, Martamania, rokok murah belum tentu ilegal, rokok mahal belum tentu legal juga. Jadi patokan dari legal dan ilegal itu yang satu pasti, saya ulangi lagi, yang pasti satu polos tanpa pita cukai itu ilegal. Kemudian tadi ini pita cukainya ada, tapi apakah jaminan ini legal? Belum tentu, karena bisa jadi palsu atau bisa jadi bekas. Kemudian yang ketiga, ini pita cukainya ada, masih baru, nggak bekas, tidak juga palsu. Apakah sudah ada jaminan itu rokok legal? Belum tentu juga, karena tadi bisa jadi salah peruntukan atau salah personalisasi. Jadi gini Kang, antara rokok SKM dan SPM lah, rokok sigaret putih dan sigaret kretek itu tarif cukainya berbeda. Kalau yang sigaret kretek tarif cukai per batangnya Rp1.231. Sementara kalau sigaret putih 1.336. Jadi kalau misalnya orang ada yang mau mengkamuflase supaya seolah-olah bayar murah, ya menempelkan pita cukai yang SKM di SPM gitu. Itu yang curangnya. Itu salah peruntukan. Nah, ada lagi yang salah personalisasi itu. Ya dia tidak berizin tapi beli dari orang lain. Itu bukan salah ya, memang tindakan pidana. Kalau misalnya banyak merek yang sudah terkenal bermunculan tapi hadir dengan harga yang lebih murah, itu satu sebetulnya terlalu teknis ya kalau dijelaskan. Kurang lebihnya tuh gini kan, ketika dia mereknya sama-sama rokok A misalnya, tetapi kemudian ada spesifikasi tertentu yang dianggap sebagai seolah jenis baru, jenis baru, jadi tarif cukai rokok itu tidak langsung tinggi. Jadi ketika diproduksi pertama kali itu tarif cukainya nanti menyesuaikan. Jadi ini informasi juga untuk teman-teman bahwa kami dari Bea Cukai ini sekaligus sosialisasi juga. Setiap 3 bulan melakukan pemantauan HJE, harga transaksi pasar sih sebetulnya. Kenapa? Jadi gini. Kalau misalnya satu pak rokok itu dideklar 20.000 nih, HJE-nya 20.000. Nah, terus di pita cukainya juga dicantumkan 20.000. Tetapi ketika pada prakteknya ternyata di lapangan dijual dengan harga 25.000, artinya itu ada persentase cukai yang tidak dibayar ke negara karena HJE-nya sebetulnya 25.000. Nah, biasanya kami, jadi teman-teman yang ke lapangan itu melakukan survei, ternyata rokok ini
daftarkan ke kita atau dilaporkan ke kita dengan harga sekian, tetapi ternyata prakteknya harganya lebih tinggi, itu nanti akan dilakukan penyesuaian HJE per batangnya untuk kemudian nanti otomatis secara ini tarif cukainya jadi cukai yang dibayarkan jadi lebih mahal. Jadi betul, saya juga beberapa hari lalu ini kok brand ini kok murah ya gitu, meskipun dengan memang jumlah batangnya lebih sedikit dan ternyata kayak semacam varian baru lah, ya dianggap sebagai merek baru. Jadi itu tidak, jadi sebuah rokok itu tidak langsung ujuk-ujuk hadir dengan harganya mahal. Dari sisi produsen mereka juga akan melakukan misalnya promosi dulu, harganya murah dulu. Ketika kemudian demand-nya banyak, ya mereka akan meningkatkan produksi, meningkatkan harga, otomatis cukainya juga naik. Itu kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Satu tambahan kalau aduh kita informasinya terlalu banyak nih. Secara khusus untuk peredaran rokok ilegal di kota Kabupaten Tasikmalaya. Ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya. Seperti apa kali Pak peningkatannya Bu? Apakah emang karena adanya perokok yang baru atau gimana? Ini dia kalau bicara kenapa penyebabnya terjadi peningkatan ya banyak hal mungkin betul. Antara banyaknya bukan banyak, mungkin banyak produk rokok yang sekarang harganya murah, atau banyak betul. Juga beredar rokok ilegal yang harganya murah, sehingga orang cenderung untuk ya sudah beli aja. Sebagai informasi ini untuk Marta Mania bahwa berdasarkan data BPS di tahun 2024 tingkat konsumsi terbesar dari rokok itu menempati urutan, coba tebak berapa? Di bawah beras kayaknya Bu. Nah, menempati urutan kedua di bawah beras, betul. Di atas telur dan daging. Kabayang ini pada ngelau nate bako gitu. Bako ya Bu, bako ya. Segar bahan bako kayak Bu. Mungkin jadi gini, kesimpulannya orang lebih memilih bako daripada beli telur dan daging gitu untuk makan gitu. Saking mungkin ya banyak yang sudah edik ya. Betul. Nah, ini informasi dari teman-teman di bidang pengawasan. Secara khusus untuk Kabupaten Kota Tasikmalaya, peredarannya di tahun lalu yang hanya sebesar 57.000 batang, ini bergeser menjadi 44.000 batang. Secara jumlah batangnya menurun, tetapi nilainya karena jenis rokoknya itu tadi berbeda sehingga menentukan nilai barangnya juga berbeda. Jadi pergeseran nilai ada pergeseran nilai kerugian negara yang tahun lalu hanya sekitar 172 juta, di tahun 2025 yang belum tuntas ini sudah mencapai 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Untuk itu kami menghimbau seluruh Marta Mania dan warga Tasikmalaya secara umum untuk ayo sama-sama memberantas rokok ilegal. Sekarang kita punya Bapak Aing ya, jadi rokok ilegal itu. Kami dia ilegal ya. Kami dia ilegal ya. Gitu. Jadi rokok ilegal itu kudu digempur. Digempur itu dia ya. Sip. Ini yang terakhir pertanyaannya kayaknya khusus untuk tim Kota Tasikmalaya. Ini dari Hendra menanyakan, kalau untuk sosialisasi gempur rokok ilegal, apakah akan diadakan di daerah mana lagi? Seperti di tingkat RT atau RW gitu Pak? Tapi ini dia nggak nyebut di mananya nih Pak? Baik, kalau untuk sosialisasi secara edukasi mengenai pemberantasan ilegal, kami secara kontinu laksanakan ke unsur kewilayahan di tingkat kecamatan, atau kalau seandainya kami ada kegiatan kewilayahan. Kalau sesuai dengan agenda kami yang sudah terjadwal, itu sudah kami laksanakan, yang disampaikan di bulan Juni itu. Sarannya itu untuk mahasiswa dan para santri. Jadi untuk masyarakat mungkin kami akan secara kontinu pada saat kami terjun ke lapangan itu ke wilayah tingkat kecamatan untuk kelurahan. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu singkat saja closing statement kepada Marta Mania kemudian juga warga Tasikmalaya terkait dari gempur rokok ilegal, kemudian juga tadi kan edukasi untuk jangan sampailah yang masih dini ini rokok, kemudian juga intinya harus memperhatikan cukai di rokok juga nih. Silakan. Siapa dulu? Boleh ngopi Pak? Boleh dari Bapak sana dulu Pak, mangga silakan. Terima kasih Pak Bino. Marta Mania dimanapun Anda berada dan warga masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dini dari Bea Cukai tentang pita cukai rokok itu seperti apa. Kemudian dari sisi penegakan hukum tadi sudah disampaikan oleh Pak Irna.
Pak Irna dari Polda Jabar ya, bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh penjual, pembeli itu ada pasal pidananya di Undang-Undang Cukai ya. Jadi yang harus kita hindari bersama. Kemudian selanjutnya juga kami perlu informasikan bahwa Jawa Barat itu ada 50 juta penduduk kurang lebih saat ini. Sementara aparat Satpol PP berapa nih? Di Jawa Barat saja hanya 166 Pak. Itu tidak nyampe setengahnya Pak ya? Se-Jawa Barat itu sekitar 5.000. Iya. Jadi 1/10.000. Ya, kalau dibandingkan jumlah penduduk dan anggota Satpol PP. Oleh karena itu di akhir acara ini saya mengajak seluruh warga masyarakat untuk mari kita sama-sama berpartisipasi aktif. Karena kami tidak mungkin bisa bekerja dengan jumlah personil seperti itu, jumlah penduduk sebanyak itu, jumlah wilayah seluas itu, gitu ya. Jadi kami mengajak Bapak Ibu warga masyarakat se-Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif, untuk menjadi pejuang, dan untuk kita sama-sama beribadah. Kalau dulu nenek moyang kita berjuang menggunakan bambu runcing, datang Belanda menggunakan pistol, menggunakan darah dan keringat. Sekarang kami hanya meminta Bapak Ibu sekalian cukup menggunakan handphone, menginformasikan, memfoto atau video ketika ada indikasi peredaran rokok ilegal di wilayahnya masing-masing. Ya, bisa di rokok, bisa di ruko, bisa di grosir, bisa di gudang. Tidak usah bercerita, cukup difoto kemudian dikirim melalui hotline. Betul. Ya. Kami di Jawa Barat ada hotline. Satpol PP Jawa Barat betul. Tadi juga di kota Tasik juga ada ya. Nah, untuk di Jawa Barat nanti bisa menghubungi di 0812 223 09591 atau bisa melalui IG kita juga ya. IG kita, medsos kita ada, termasuk di Bea Cukai Bu ya. Saya hafal betul 15.225 Bravo Cukai. Ya, jadi mudah sekali. Sudah kayak harga Pak ya. 15.225. Kadang saya suka refleks Pak. Kalau ada yang mencurigakan, bukan telepon ke anggota malah ke 15.000. Yang terakhir sekali ya Kang Bino. Jadi rokok itu pilihan ya. Silahkan tentukan. Mau merokok mau tidak itu silahkan pertimbangan diri masing-masing. Tapi cukai itu kewajiban. Silahkan tunaikan. Jadi kalau mau merokok silahkan rokok yang legal. Betul. Saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan membaca kami. Oke, turun untuk Pak Ibu Nani, silakan. Siap. Posisi penyeimbangnya. Oke. Mungkin kalau saya ini karena dari Bea Cukai mengajak Marta Mania dan warga Tasikmalaya khususnya untuk bisa mengenali, mengamati dan melaporkan jika mendapatkan informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal ke rekan-rekan di Satpol PP terdekat melalui hotline tadi masing-masing. Satpol PP Jawa Barat ada, Satpol PP Tasik juga ada, atau Bea Cukai di 1525 dan kembali rokok ilegal itu perlu digempur. Nah, harus digempur itu dia ya. Kalau turun di Polda Jabar boleh Bapak Irna silakan. Pesan kami mungkin Polda Jabar sangat membantu dan sangat mendukung program yang untuk memberantaskan rokok ilegal di wilayah Jawa Barat, baik dilakukan oleh Satpol PP maupun dari pihak Bea Cukai. Kemudian kami juga meningkatkan dan menyebarkan informasi terkait rokok cukai yang beredar di masyarakat. Kemudian yang terakhir, kami mungkin Jawa Barat menghimbau kepada warga tidak membeli rokok ilegal dan mendukung kerjasama antara Bea Cukai serta Satpol PP untuk menegakkan ketentuan di bidang cukai. Jadi itu bagi Marta Mania Tasikmalaya atau teman. Sami-sami Pak, siap pokoknya ya. Tim Tasik Bapak Irwan, sebaiknya silakan untuk statement enggak? Baik, terima kasih Pak Dino. Mungkin sama ya statementnya yang disampaikan oleh dari Satpol PP Provinsi, dari Bea Cukai Kanwil, kami Bea Cukai, kemudian dari Polda Jabar juga. Pada artinya bantu kami khususnya di Kota Tasikmalaya dalam rangka memberantas rokok ilegal
Dan kita ciptakan kota Tasik ini kondusif dengan tidak beredarnya dan tidak ada maraknya rokok ilegal di Tasik Malaya. Itu aja Mbak. Oke, itu begitu saja. Ariata mungkin disampaikan dari Asperindo itu silakan. Itu dari Asperindo karena ada sebagian yang lewat platform online ini. Jadi himbauan kami tidak tergiur dengan harga murah untuk menyebarkan rokok ilegal ini. Oke. Harga murah bikin marah Pak ya. Oke, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan demikian perbincangan saya dengan yang terhormat, tentunya juga Bapak Sandra Ramon dari Mopen Jawaban. Bapak hatur nuhun pisan sudah ngobrol. Kemudian juga yang terhormat Ibu Berta Rudini, tentunya juga Direktur Jenderal Bea Cukai KSBK Humas Ibu. Terima kasih banyak ya. Kemudian juga yang terhormat Bapak Kapolres Sutisna, Padi 111 Polda Jabar. Hatur nuhun Bapak Irwan, Kabir dari Penegak Peraturan Perundang-undangan Kota Semarang. Bapak sama petugas kembali, terima kasih banyak. Siap, ya. Sama. Terakhir Bapak Herianto hatur nuhun sudah berbagi pesan dan juga banyak sekali hal yang kita bisa dapatkan di kesempatan hari ini mengenai talk show untuk lebih membuat yang namanya rokok ilegal. Sekali lagi Ibu, Bapak semua hatur nuhun. Siap. Lancar buat semua tugasnya, ya, dan selalu sehat selalu pokoknya. Amin. Ya, terima kasih atas perbincangannya, kemudian ditunggu berikutnya ya. Demikian perbincangan saya hari ini Multimedia di kesempatan Selasa 24 Juni 2025. Intinya ayo kita sama-sama membuat rokok ilegal demi generasi masa depan ya. Ini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.